Hai teman-teman semua, kali ini aku akan membahas salah satu saham secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita sama-sama ulas performa keuangan perusahaan ini. Pertumbuhan pendapatan perusahaan satu tahun terakhir mencapai 15,7%, naik dari 109 miliar menjadi 129 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata, CAGR, historis selama 5 tahun, pertumbuhannya cenderung melambat, yaitu minus 6,6%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pendapatan dalam satu tahun terakhir, namun secara historis perusahaan mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada sisi laba bersih, perusahaan mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan, yakni 85,6% dalam satu tahun terakhir, dari 1 miliar menjadi 5 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata, CAGR, historis selama 5 tahun, pertumbuhannya juga cenderung melambat, yaitu minus 28,2%. Jadi, meskipun ada peningkatan laba bersih dalam satu tahun terakhir, secara historis perusahaan mengalami penurunan laba bersih. Dari sisi profitabilitas, perusahaan memiliki gross profit margin yang stagnan di 0,0%, sedangkan net profit margin meningkat dari 0,6% menjadi 3,6%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi operasionalnya untuk memperbaiki profitabilitas. Jika dilihat dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, perusahaan mengalami peningkatan, masing-masing dari 0,1% menjadi 0,8% untuk ROA, dan dari 0,2% menjadi 1,4% untuk ROE. Namun, ROE perusahaan masih di bawah 10%, yang merupakan level yang baik untuk perusahaan yang sehat secara keuangan. Dari sisi kesehatan keuangan, perusahaan memiliki debt-to-equity ratio yang sangat rendah, yaitu 0,0 kali, jauh di bawah batas maksimal yang dianggap sehat, yaitu 1 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sangat kuat dan sehat. Jika kita tinjau berdasarkan skor kerangka investasi fundamental Warren Buffett, sang investor legendaris, perusahaan ini mendapatkan skor 3 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kriteria investasi yang ditetapkan oleh Buffett. Untuk melihat detailnya, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar juga ya, teman-teman, untuk saham yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita sampai pada bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham ini. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan, prospek perusahaan, dan kondisi pasar. Margin of safety merupakan selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasar saat ini. Ini penting untuk mengetahui apakah saham tersebut dibeli dengan harga yang cukup aman atau tidak. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan price to book, PB, BEN, nilai wajar saham ASJT adalah Rp113, sedangkan harga saat ini adalah Rp116. Ini berarti margin of safety-nya adalah minus 3,0%, artinya saham ini saat ini diperdagangkan di atas nilai wajarnya. Sementara itu, valuasi menggunakan pendekatan price to earnings, P, BEN menunjukkan nilai wajar saham ASJT adalah Rp 1730, sedangkan harga saat ini Rp116. Ini berarti margin of safety-nya adalah 106,7%, artinya saham ini saat ini diperdagangkan jauh di bawah nilai wajarnya. Nah, teman-teman, itu tadi analisis saya terhadap saham ASJT. Tentu saja, keputusan akhir tetap di tangan kalian sebagai investor. Jadi, lakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kalian ambil. Semoga bermanfaat.